Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Setelah pintu batu itu ditutup, Chu Feng masih bisa merasakan aura di terowongan gua. Setelah mengkonfirmasi bahwa Su Mei dan yang lainnya pergi, ia pergi ke puncak tebing tanpa khawatir. Pergi menyusuri sepanjang tanaman merambat, Chu Feng mulai turun ke lautan kabut. Saat ia tiba di dekat kabut, Chu Feng menyebarkan kekuatan spiritualnya. Tetapi dia menemukan bahwa di dalam kabut tersebut, itu ada gas aneh yang mengganggu kekuatan spiritualnya, dan ini membuatnya tidak dapat menembusnya. Terutama setelah memasuki kabut, warna putih telah menghalangi pandangannya. Bahkan dengan kekuatan Chu Feng, jangkauan visinya tidak melebihi 10 meter. Tapi untungnya setelah turun kabut selama puluhan meter, dia akhirnya tiba di sebuah bawah. Meskipun kabut itu masih ada di sana, perasaan menginjak bebatuan membebaskan hatinya dari kecemasan. Wush wush wush. Chu Feng segera mengeluarkan kompas spiritual dunia. Seketika saja sinar cahaya menyebar kemana-mana, dan jangkauan penglihatannya meningkat beberapa kali lipat. Harus dikatakan bahwa, cahaya benda itu juga terlihat sangat aneh. Seolah-olah cahaya itu bisa menembus kabut, dan itu benar-benar barang aneh untuk berburu harta karun. Sepertinya di sini bahaya ada di mana-mana, pikir Chu Feng. Melihat indikasi kompas spiritual dunia, Chu Feng tahu ke arah mana dia harus pergi. Tetapi pada saat yang sama, ia juga tahu bahwa ada bahaya tersembunyi yang tak ada habisnya di mana-mana. Maka dengan kesalahan sedikit saja, dia pasti akan mati. Untungnya dia memiliki World Spirit Compass di tangannya. Atau yang lain seperti dengan kekuatannya, dia tidak akan beruntung jika dia memasuki tempat seperti ini. Mungkin bahkan jika ia memiliki 9 nyawa sekalipun, ia akan menggunakan semuanya di tempat ini. Memegang World Spirit Compass, dia berjalan di daerah yang penuh dengan kabut. Chu Feng samar-samar bisa mendengar geraman Fierce Beast dari kejauhan. Dan juga, itu terdengar ada teriakan aneh lainnya. Bahkan ada tangisan kesakitan oleh orang-orang, dan seruan mereka untuk meminta bantuan. Semakin dalam dia pergi, semakin keras suara-suara itu terdengar. Pada akhirnya, Chu Feng bahkan bisa melihat beberapa mayat yang dimakan oleh monster barusan. Dia bisa merasakan aura besar yang menekan, dan mendengar beberapa Fierce Beast meraung di dekatnya. Itu adalah orang-orang yang bahkan lebih kuat dari para ahli tingkat 9 dari ranah spirit, yaitu peringkat 9 Fierce Beast. Menurut rumor yang beredar, peringkat 9 Fierce Beast sudah menjadi peringkat terkuat bagi Fierce Beast. Bahkan yang lebih kuat dari Fierce Beast adalah, mereka yang memiliki sifat spiritual, yaitu The Beast Monstrous. Meskipun binatang mengerikan tidak bisa secara acak dimusnahkan, kekuatan kultivasi mereka jauh lebih kuat dari binatang buas biasa. Dia bahkan memiliki kecerdasan yang tidak lebih lemah, atau bahkan lebih kuat dari manusia. Bagian yang pentingnya adalah, bahwa Beast Monstrous itu sangatlah kuat. Mereka memang sudah terlahir kuat, dan juga memiliki darah paling mulia dari spesies binatang buas. Ada desas-desus juga bahwa, Beast Monster yang baru lahir memiliki kekuatan dari ranah asal. Beast Monstrous yang kuat bahkan bisa berbicara bahasa manusia, dan bahkan berubah menjadi bentuk manusia. Beberapa binatang mengerikan tidak menyukai gunung yang dalam dan hutan liar, sehingga mereka akan berubah menjadi bentuk manusia dan memasuki masyarakat manusia, dan kemudian hidup bersama dengan manusia. Setelah itu, mereka akan benar-benar hidup sesuai dengan nama Monstrous. Ada bahaya di mana-mana di tempat ini, dan ketika memikirkan kekuatan orang bijak Imperial Sky, Chu Feng tidak ragu bahwa orang bijak akan itu mengambil beberapa Beast Monster, lalu melemparkan mereka dan membatasi mereka di dalam makam. Tapi untungnya setelah berjalan dengan hati-hati selama 2 jam penuh, kabut di depannya perlahan-lahan menghilang. Pada akhirnya dia bisa menghilangkan awan, dan melihat matahari ketika dia berjalan keluar dari kabut.
Akhirnya aku keluar juga, ucap Chu Feng. Pada saat itu, bahkan Chu Feng tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Wilayah berkabut sebelumnya, itu seperti neraka. Karena saat berada di dalam, orang pasti akan merasakan depresi yang tak tertandingi. Mengutuk, seberapa besar makam Sage Imperial Sky ini? Ucap Chu Feng. Mengangkat kepalanya dan melihat, Chu Feng tidak bisa menghindari sedikit rasa tidak berdaya. Di depan matanya bukanlah harta yang diharapkan, tetapi itu adalah terowongan yang dalam. Tapi terowongan itu sangat luas, dan juga sangat terang. Ada suasana yang tak terbatas saat berjalan di sepanjang terowongan ke depan, dan gelombang lain seperti bau darah melompat ke arah hidung Chu Feng. Bau darah itu sangatlah kuat. Karena begitu kuatnya, sehingga kekuatan spiritual Chu Feng tidak bisa mendeteksinya, namun aroma itu masih melayang ke hidungnya. Chu Feng memegang World Spirit Compass, dan karena dia menemukan bahwa tidak ada bahaya yang diprediksi, akhirnya dia terus maju tanpa khawatir. Semakin jauh ia pergi, semakin kuat aroma darah tersebut. Pada akhirnya, itu bisa membuat orang muntah. Ketika Chu Feng memasuki aula, dia tertegun oleh adegan di depannya. Ada beberapa terowongan di aula itu, dan jumlah terowongan itu sama dengan jumlah terowongan yang ada di pintu masuk. Yang berarti tidak peduli terowongan mana yang kamu lewati di awal, selama kamu bisa melewati lautan kabut, pada akhirnya tujuan mereka itu masih tetap di sini. Tapi selain terowongan, itu ada tangga di tengah aula. Tangga itu terus naik, dan ujungnya tidak bisa dilihat. Itu sudah jelas, ini adalah jalan untuk terus maju. Tetapi yang terpenting adalah aula pada saat itu, karena aula itu penuh dengan mayat dari segala macam kekuatan yang berbeda. Dapat dilihat bahwa, mereka semua adalah orang kuat. Beberapa dari mereka bahkan ahli dari ranah asal. Mayat terbanyak dimiliki oleh orang-orang dari Sekolah Angin Seribu, dan ini sudah jelas bahwa mereka menghabiskan nyawa di makam ini. Tetapi hal yang paling aneh adalah, dari begitu banyaknya mayat di sini, itu tidak ada seorang pun dari Sekolah Azure Dragon. Penampilan mayat-mayat sangat mengenaskan, dan sepertinya mereka tidak mati karena pertempuran sederhana. Meskipun adegan di depannya cukup mencurigakan, Chu Feng tidak ingin terlalu memikirkannya. Lagi pula, dia memiliki kompas spirita dunia di tangannya. Dan selama kompas itu menunjukkan bahwa itu masih aman, kemungkinan besar tidak akan ada bahaya yang akan dia temui. Jadi Chu Feng melangkahi lautan mayat itu, dan mulai memanjat tangga yang tinggi. Tapi bahkan sebelum mencapai puncak, Chu Feng mendengar dua suara. Dia samar-samar bisa mendengar bahwa, suara itu adalah suara dua orang tua. Dan isi yang dibicarakan kedua orang itu tidak bisa membantu, tetapi membuat Chu Feng merasa bahagia. Di ujung tangga yang tinggi, ada kamar yang aneh. Alasan mengapa dia mengatakan itu aneh adalah, karena struktur ruangan itu sangat istimewa. Gas samar-samar terlihat oleh mata telanjang, yang melayang di sekitar ruangan tersebut. Di tengah ruangan itu, ada dua orang yang sedang berdiri. Salah satu lelaki tua itu memiliki rambut putih, tetapi wajahnya ceria seperti anak kecil. Lalu di tubuhnya, itu ada tekanan menyeramkan keluar dari tubuhnya. Dia adalah seorang ahli dari ranah mendalam. Sedangkan orang yang satunya lagi dia mengenakan jubah putih panjang. Di jubah itu ada simbol-simbol padat yang tercetak di atasnya, dan jubahnya itu menutupi wajahnya. Hanya dua matanya saja yang tajam yang terlihat, dan itu seperti mata elang yang bisa dilihat. Itu adalah spiritualis dunia dari Sekolah Azure Dragon, dan dia adalah Tetua Zuge. Tetapi pada saat itu, mereka berdua berdiri dan tidak bergerak. Tangan mereka terangkat, dan wajah tertekan ada di wajah mereka. Karena di atas mereka, atap ruangan itu saat ini sedang runtuh. Atapnya itu terbuat dari emas, tetapi memancarkan udara dingin. Udara itu juga sangat berat, dan jika mereka berdua tidak bisa menganggungnya, mereka pasti akan dihancurkan menjadi bubur daging. Kamu benar-benar layak menjadi kepala sekte dari Tousan Wind School.
Jika kamu tidak ada di sini, aku khawatir bahwa aku benar-benar tidak memiliki cara untuk menahan baja dingin ini." Tetua Zuge tersenyum dan berkata, "Bajingan, kamu siapa? Kamu sangat jahat, menggunakan kehidupan para tetua sekolah seribu angin kami untuk menghancurkan formasi," balas kepala sekte sekolah seribu angin yang dipenuhi dengan kemarahan. Untuk memikirkan adegan barusan, dia terlihat marah tanpa henti. "Oh, tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah, bahwa kamu dan aku perlu bekerja sama, dan menemukan cara untuk menghancurkan baja dingin ini. Karena kalau tidak, tempat ini akan menjadi makam kita berdua." Zuge tersenyum dan berkata, "Kamu ingin aku bekerja sama denganmu, Cui, bahkan aku tidak mau memikirkannya." Balas kepala Tousan Wind School dengan dingin dan mendengus. Dia tidak percaya kepada orang yang tercela dan misterius di depan matanya ini. "Aku pikir alasan kamu datang ke sini adalah, pastinya untuk harta karun itu. Tidak perlu kehilangan nyawa kita karena ketidaksepakatan sebelumnya kan? Saat ini teknik langit kekaisaran ada di depan mata kita. Apakah kamu tidak ingin mendapatkannya?" tanya Zuge. Saat Zuge berbicara, dia mengarahkan pandangannya ke sudut ruangan. Ada batu giok yang sangat indah di sana, dan di atas batu giok itu ada benda seperti kristal yang melayang di udara. Meskipun tembus cahaya, itu memancarkan cahaya redup. Kata-kata yang terukir di atasnya sudah menyatakan apa itu, dan itu adalah teknik bijak Imperial Sky, yaitu teknik Imperial Sky. "Cih, apakah kamu pikir aku ini idiot? Kamu menyebarkan berita tentang makam ini, dan mengumpankan aku di sini. Kemudian, kamu menggunakan aku dan yang lainnya untuk menghancurkan formasi pembunuhan. Kamu menggunakan metode kejam seperti itu. Bagaimana mungkin kamu bisa begitu baik memberikan teknik langit kekaisaran kepada aku?" Balas kepala sekolah angin seribu yang jelas-jelas tidak percaya apa yang dikatakan Zuge. "Para tetua, kalian tidak perlu memperebutkan ini. Bagaimana kalau aku saja yang menikmati teknik langit kekaisaran ini untuk kalian berdua?" ucap seseorang. Tepat pada saat itu di bawah ruangan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ketika suara itu terdengar, mereka berdua terkejut. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa, selain mereka berdua, ternyata akan ada orang lain yang bisa sampai di ruangan ini hidup-hidup. Di bawah tatapan heran mereka, Chu Feng perlahan-lahan keluar dari pintu masuk. Dia tersenyum ketika dia mengevaluasi kedua orang itu. Tapi ketika Chu Feng melihat Zuge, matanya tidak bisa membantu, tetapi menyala. Melihat jubah putih yang penuh dengan simbol, naluri Chu Feng adalah mungkin dia seorang spiritualis dunia. Tetapi jika dibandingkan dengan Chu Feng, kepala sekolah seribu angin dan Zuge terlihat sangat terkejut. Tidak peduli apa, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa orang yang bisa tiba di tempat ini, ternyata dia adalah seorang pemuda. Bas-bas. Tiba-tiba saja Chu Feng mengerutkan keningnya, saat dia merasakan kekuatan spiritual yang kuat menyerangnya untuk merasakan tubuhnya. Kekuatan spiritual ini sangat kuat, dan dia tidak tahu bagaimana caranya membela diri. Ia khawatir bahwa, kekuatan spiritual mereka akan bergabung ke dadanya. Apakah peta simbol akan terungkap begitu saja? Tapi untungnya kekuatan spiritual itu melewati dadanya tanpa reaksi. Pada saat yang sama, itu sangat menenangkan Chu Feng, dan dia memikirkan kemungkinannya. Peta di dadanya, kemungkinan besar hanya akan dipindahkan oleh kekuatan spiritualnya sendiri. Jika itu nyata, maka di masa depan dia tidak perlu khawatir rahasianya terdeteksi oleh orang lain yang memiliki kekuatan spiritual juga. Level 6 dari ranah spirit. Hanya dengan kultivasi seperti ini, kamu masih bisa tiba di tempat ini. Itu pasti karena kompas spiritual dunia di tanganmu itu kan? Zuge berbicara terlebih dahulu. Apa? Tingkat 6 ranah spirit? Mendengar kata-kata itu, kepala Tousan Wind School bahkan lebih terkejut. Bagi dia yang berada di ranah mendalam, orang-orang di ranah asal adalah sampah. Sedangkan orang-orang di ranah spirit, mereka adalah sampah di dalam sampah.
Tapi pada saat itu, sampah seperti itu tiba di tempat ini. Maka secara alami, itu membuatnya sangat terkejut. Wah, penglihatan yang bagus, balas Chu Feng sambil tersenyum ke arah Zhuge. Dia juga tidak mau membuang waktunya untuk berbicara, dan dia berjalan menuju teknik langit kekaisaran dengan langkah besar. Matilah. Melihat itu, kepala sekolah seribu angin mendidih karena marah. Dengan menggunakan pikirannya, tekanan tak terbatas datang melanda untuk menekan ke arah Chu Feng. Sialan. Saat itu Chu Feng bisa merasakan tekanan tak terbatas yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Ia ingin menembus kulitnya, dan menusuk tulangnya. Kekuatan itu sangat menakutkan. Tapi ada perbedaan besar antara tekanan yang dirasakan pengemis gila padanya hari itu, dan pada saat ini. Dapat dikatakan bahwa, tekanan dari pengemis gila itu hampir membuat Chu Feng mati karena ledakan tubuhnya. Tapi tekanan dari kepala Tousan Wind School mampu bertahan, dan itu tidak akan membunuhnya. Tap tap tap. Sambil menahan tekanan yang menekan tubuhnya, Chu Feng dengan menyakitkan berjalan. Langkah pertama, langkah kedua, lalu langkah ketiga. Dan meskipun itu sangat keras dan menyakitkan, tapi dia masih terus maju. Tubuh fisik yang kuat. Melihat pemandangan itu, Zhuge tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Hei kamu, mengapa kamu tidak menyerang juga? Apakah kamu ingin bocah kecil ini menjadi nelayan yang mendapat tangkapan besar? Ucap kepala sekolah seribu angin. Melihat bahwa Zhuge hanya melihat dan tidak membantunya, kepala Tousan Wind School bahkan lebih marah. Mendengus. Berisik. Karena dia bisa tiba di sini dengan kultivasinya, ini sudah jelas menunjukkan bahwa dia tidak biasa. Mungkin dia bahkan bisa menjadi penerus yang lebih disukai dari Imperial Sky Sage. Balas Zhuge sambil tersenyum, dan dia memiliki kemurahan hati sebagai orang dewasa. Kamu memang bajingan. Aku akan merobek tubuhmu menjadi ribuan keping. Teriam kepala Tousan Wind School. Lalu dia menggertakkan giginya dari amarahnya kepada Zhuge. Tapi saat melihat Chu Feng yang terus mendekati teknik langit kekaisaran, dia sudah tidak berbicara lagi. Dia tanpa henti melemparkan gelombang demi gelombang tekanan ke arah Chu Feng, dan dia ingin menghentikan gerakannya. Tapi itu tidaklah berguna, karena tubuh fisik Chu Feng terlalu kuat. Di bawah tekanan yang bahkan ditakuti oleh para ahli dari ranah asal, tidak hanya Chu Feng bisa menahannya, tapi dia masih bisa terus berjalan ke depan. Meskipun itu sangat menyakitkan dan menantang, tapi dia sudah cukup mampu mencapai titik itu. Sudah menyerah sajalah. Anak itu dilengkapi dengan kekuatan spiritual, dan tekanan kamu tidak akan bisa menggerakkan tekadnya. Selama tubuh fisiknya dapat menahannya, kamu tidak akan bisa memaksanya untuk menyerah sepenuhnya dengan tekananmu itu, ucap Zhuge mengingatkan sekali lagi, dan matanya sedikit menyipit. Lalu, dia berkonsentrasi pada setiap gerakan dan tindakan Chu Feng. Setelah perjalanan yang sulit, Chu Feng akhirnya tiba di depan dudukan batu giok yang memegang teknik Sky Imperial. Meskipun dia pucat pada saat itu, dan tubuhnya juga benar-benar basah oleh keringat, dia masih sangat bersemangat. Meraih teknik langit kekaisaran yang berkilau seperti batu giok, yang diciptakan oleh kekuatan spiritual terkonsentrasi, Chu Feng segera memasukinya ke dalam otaknya. Seketika saja wajahnya tidak bisa membantu, tetapi sangat berubah. Rasa sakit seperti penusukan jarum langsung menyebar dari otaknya. Rasa sakitnya sangat kuat, dan itu sulit bagi Chu Feng untuk menahannya. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangannya, dan berguling-guling di tanah sambil berteriak keras. Melihat adegan itu, Zhuge tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aku lupa memberitahumu bahwa, teknik yang diciptakan dari konsentrasi kekuatan spiritual tidak mudah untuk diolah. Jika kamu ingin mengolah teknik ini, maka langkah yang pertama adalah, kamu harus memiliki kemauan yang sangat kuat. Memiliki kekuatan spiritual adalah suatu keharusan, namun meski begitu, dan tanpa penanaman tertentu, kamu tidak akan mampu menanggung gelombang kekuatan ini. Jika kamu tidak dapat menanggung kekuatan ini,
maka itu akan memakan kekuatan spiritualmu, dan kemudian mengambil hidupmu. Setelah mengeluarkan semuanya, itu akan melayang keluar dari tubuhmu, dan menunggu tuannya yang cocok. Tapi sayangnya, kekuatanmu sepertinya melebihi persyaratan daru kekuatannya. Sepertinya kamu tidak akan beruntung hari ini, ucap Zhuge menjelaskan. Mendengar kata-kata Zhuge, kepala Tousan Wind School yang bingung juga menjadi sangat bahagia. Aku tahu, bahwa kamu tidak akan dengan mudah membiarkan orang lain mengambil teknik Imperial Sky ini. Aku tahu bahwa kamu itu kejam, tetapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu akan sekejam ini, ucap kepala sekolah seribu angin. Hahaha, tanpa beberapa metode, aku tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi spiritualis dunia, jawab Zhuge yang tidak mau mengakui itu. Dan justru sebaliknya, dia malah terlihat bangga. Bagaimana bisa Chu Feng mendengarkan apa yang dikatakan Zhuge pada saat ini? Dia hanya bisa merasakan bahwa kekuatan spiritualnya cepat tersapu. Dia bahkan telah mencapai tahap di mana dia mulai mengering, dan rasa sakit di otaknya semakin jelas. Chu Feng tidak dapat menanggungnya, dan seolah-olah dia akan kehilangan nyawanya. Akhirnya Chu Feng berteriak untuk terakhir kalinya, dan terlatih-tatih di tanah tanpa kekuatan dan tanpa membuat suara apapun. Apakah dia sudah mati? Mengapa teknik langit kekiasaran tidak keluar dari tubuhnya? Kepala sekolah seribu angin dengan cepat bertanya. Zhuge sudah melonjakkan kekuatan spiritualnya, dan kemudian mengamati Chu Feng saat ini. Tetapi ketika dia menarik kembali kekuatan spiritualnya, dia mengerutkan keningnya dan berkata, "Orang ini, dia belum mati," seru Zhuge dengan sangat terkejut. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.